Kisah Soekarno dan pohon-pohonnya yang tidak banyak orang tahu. Siapa yang nggak kenal Soekarno? Kayaknya, hampir semua orang di Indonesia tahu nama Soekarno. Jiwa nasionalisme yang ia tuangkan pada pidato-pidatonya yang bersejarah, berhasil membuat rakyat Indonesia turut peduli terhadap kemerdekaan sebuah negara. Tapi, sepertinya banyak orang yang belum tahu tentang kepribadian Soekarno yang satu ini. Soekarno begitu mencintai alam dan pepohonan. Hal itu tercermin dari pernyataan Soekarno mengenai pesan untuk pemakamannya. Kala itu, jauh sebelum Soekarno sakit, ia sempat menyatakan keinginan wujud tempat persemayamannya kepada Cindy Adams, penulis autobiografi Soekarno berjudul Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat untuk dimakamkan secara sederhana. Aku mendambakan bernaung di bawah pohon yang rindang, dikelilingi oleh alam yang indah, di samping sebuah sungai dengan udara segar dan pemandangan bagus. Aku ingin beristirahat di antara bukit yang berombak-ombak dan di tengah ketenangan. Benar-benar keindahan dari tanah airku yang tercinta dan kesederhanaan dari mana aku dilahirkan, dan aku ingin rumahku yang terakhir ini terletak di daerah Priangan yang sejuk, di mana aku pertama kali bertemu dengan petani marhen, ucap Soekarno. Akan tetapi hingga hari terakhirnya, keinginan Soekarno tidak terpenuhi. Jenazah Soekarno disemayamkan di Wisma Yaso, Jakarta. Lalu dimakamkan di Blitar, Jawa Timur, berdekatan dengan makam ibunya, Ida Ayu Nyoman Rai. Nah, dari keinginan tersebut terlihat bahwa Soekarno menyukai tempat sejuk bernuansa pepohonan. Dilansir dari Historia.id, untuk mengusir rasa kesepiannya ketika menjalani pembuangan di ND, Nusa Tenggara Timur, Soekarno suka sekali merenung di bawah pohon sukun bercabang 5 yang menghadap Teluk Sawu. Pemandangan indah di bawah pohon tersebut membuat Soekarno mendapatkan inspirasi menggali nilai-nilai leluhur dari 5 cabang pohon ke dalam 5 sila Pancasila. Penduduk di sana menamakan pohon itu sebagai pohon Pancasila. Kecintaan Soekarno kepada alam membuatnya selalu menyempatkan menanam sebuah pohon di tempat yang ia kunjungi, salah satunya di Arab Saudi. Kalau kamu melakukan perjalanan ke Mekah, kamu akan menemukan pohon Soekarno di sepanjang jalan hingga Padang Arafah. Kenapa disebut pohon Soekarno? Sejak dahulu, Arab Saudi termasuk wilayah gersang, begitupun dengan Padang Arafah dengan suhu yang bisa mencapai 50 saat tengah hari. Kebayang dong, gimana panasnya cuaca di sana? Saat itu, sekitar tahun 60-an, seusai Soekarno melakukan ibadah haji, ia membawa buah tangan berupa bibit pohon mimba untuk ditanam di Padang Arafah. Di Indonesia, pohon mimba bisa ditemukan di Jawa Barat, Jawa Timur, NTB, dan lainnya. Pohon yang dapat tumbuh 10 hingga 20 meter ini, dikenal mampu hidup di tanah tandus dan kering. Dirasa cocok dan bisa beradaptasi dengan cuaca di sana, Soekarno mengusulkan untuk menghijaukan Padang Arafah dengan menanam pohon mimba. Mengetahui usul baik tersebut, Raja Arab saat itu, Saud bin Abdul Aziz, menyetujui usul Soekarno dan langsung menyiapkan lahan seluas 1.250 hektar untuk ditanami pohon mimba. Soekarno pun memutuskan untuk mengirim bibit pohon mimba disertai ahli kehutanan tanah air dari Indonesia. Selain itu, demi mendapatkan hasil yang bagus, media tanah yang digunakan pun menggunakan tanah subur dari Indonesia dan Thailand. Karena pohon mimba ini cocok ditanam di cuaca panas, ketika musim kemarau tiba pohon ini akan rindang daunnya, sedangkan ketika musim hujan daunnya akan berguguran, maka dari itu, disiapkan sistem irigasi tetes untuk mengairi pohon-pohon tersebut. Dampak buah tangan yang dibawa oleh Soekarno itu, tumbuh menjadi pohon yang dapat memberi banyak manfaat, salah satunya dijadikan tempat berteduh untuk jutaan jemaah haji yang sedang melaksanakan wukuf. Demi menghargai jasa Soekarno, maka pohon itu diberi nama Syajarah Soekarno atau Pohon Soekarno. Tidak hanya itu, Soekarno juga menanam pohon beringin di Istana Negara dan Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta. Pohon yang dikenal sebagai beringin Soekarno melambangkan kedatangan Presiden Soekarno ke kampus yang saat itu bernama FKIP, Fakultas Keguguran Ilmu Pendidikan. Sanata Dharma, saat ini pohon yang melambangkan persatuan itu berusia 56 tahun. Dengan kepiawaiannya dalam berpidato, Soekarno dapat membakar semangat rakyatnya untuk melakukan sesuatu. Pada pidato di atas, Soekarno mengajak rakyatnya untuk membuka mata bahwa hutan memiliki hak untuk diperjuangkan setara dengan memperjuangkan kehidupan.
Sebagai bentuk penghormatan terhadap jasa Soekarno, kita dapat mempelajari kisah hidupnya dan menjadikan nilai-nilai yang diajarkannya sebagai acuan untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Salah satunya yaitu, Soekarno mengajarkan bahwa kita harus peduli dengan lingkungan sekitar.